Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian bersama ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kalian sudah naik di kelas 4. Nah, di kelas 4 ini ya, kalian bersama Abah Rudi akan belajar Al-Islam. Nah, Al-Islam itu ada Al-Qur'an. Nah, akidah, akhlak, tarikh dan juga ibadah. Oleh karena itu, yang pertama kalian akan pelajari adalah materi Al-Qur'an. Nah, baru diminta tolong simak baik-baik ya, perhatikan baik-baik video atau slide-slide yang akan tampil setelah ini. Nah, jangan lupa kalian juga boleh loh, setelah kalian lihat video ini, kemudian kalian juga membuka buku paket sebagai bahan untuk pembelajaran kalian juga. Nah, tetap semangat ya. Nah, oke, kita saksikan bersama, kita ikuti bersama ya slide-slide yang akan tampil berikut ini. Anak-anak semuanya, sekarang kita akan memulai materi kita dengan Quran Surat Al-Lail. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian nanti Abah harapkan mampu membaca Quran Surat Al-Lail, menyebutkan hukum bacaan nun mati dan tanwin pada Quran Surat Al-Lail, menyebutkan terjemah Quran Surat Al-Lail dengan benar, menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Lail dengan benar, menghafal Quran Surat Al-Lail, dan juga menuliskan Quran Surat Al-Lail. Nah, sekarang kita akan mulai belajar membaca surat Al-Lail. Anak-anak semuanya, nanti kalian ikuti apa yang Abah Rudi baca bersama-sama ya. Baik, sekarang kita awali dengan lafal basmalah. Perhatikan baik-baik, nanti kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqa dzakar wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran taladda la yashlaha illal ashqa allazi kazzaba wa tawalla
يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Setelah membaca, sekarang Abah Rudi ingin menunjukkan kepada kalian semuanya. Nah, apa yang akan Abah Rudi tunjukkan? Contoh hukum bacaan nun mati. Nah, kita lihat ya pada lafal fa'amma man a'ta wattaqo. Man a'ta. Nah, ada nun sukun bertemu dengan alif. Nah, itu harus dibaca jelas. Nah, bacaan itu yang disebut dengan izhar. Nah, karena izhar itu artinya jelas. Nah, sekarang kalian harus tahu huruf izhar itu ada 6. Nah, yang pertama alif, kemudian ha, kho, ain, dan ghin. Ya. Jadi kalau nanti ada nun sukun atau tanwin, kemudian ketemu dengan salah satu dari 6 huruf tadi, harus dibaca jelas. Nah, kita perhatikan contoh yang lainnya. Ya. Wa amma man bakhila. Ya. Ada nun sukun bertemu dengan ba. Nah, ini tidak dibaca man ba, tapi mamba. Nah, artinya ya, ini hukum bacaannya disebut iklab. Nah, iklab itu artinya membalik atau menukar. Nah, ini huruf nun ditukar jadi mim. Nah, maka kalau ada bacaan seperti ini ya, nunnya menjadi mim. Maka bacanya wa ammam bakhila. Mam bakhila. Nah, itu yang disebut dengan iklab. Nah, contoh berikutnya fa'angzartukum ya. Ada nun sukun bertemu dengan za, tidak dibaca anza tapi angza ya. Kayak samar, karena ikhfa itu artinya samar. Nah, huruf ikhfa ini ada 15. Nah, nanti kalian akan pelajari pada lain kesempatan. Ya, yang pasti cara membacanya harus samar. Nah, anak-anak semuanya, nanti kalian bisa cari contoh-contoh yang lain. Tentu nanti setelah kalian akan setelah belajar surat Al-Lail, juga kalian akan belajar surat Al-Balad, juga Asy-Syam. Nah, di situ nanti ada contoh-contoh yang lainnya. Silakan kalian bisa bisa baca buku dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kalian akan belajar terjemah Quran surat Al-Lail. Silahkan kalian simak baik-baik ya, kalau bisa ikuti. Nah, setelah itu kalian hafalkan sendiri, terjemahkan Quran surat Al-Lail ini. Surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan-nahari idza tajalla. Dan siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Fa amma man a'ta wattaqa.
Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa وصدق بالحسنى dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, فسنيسره لليسرى maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. وأما من بخل واستغنى Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, وكذب بالحسنى serta mendustakan pahala yang terbaik, فسنيسره للعسرى maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. وما يغني عنه ماله إذا تردى Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. إن علينا للهدى Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, وإن لنا للآخرة والأولى dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. فأنذرتكم نارا تلظى Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. لا يصلاها إلا الأشقى Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, الذي كذب وتولى yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. وسيجنبها الأتقى Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, الذي يؤتي ماله يتزكى yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. وما لأحد عنده من نعمة تجزى Padahal tidak ada seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. ولسوف يرضى Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Kalian belajar tentang terjemah Quran Surat Al-Lail. Sekarang mari kita lihat kandungan dari Surat Al-Lail. Anak-anak semuanya, Quran Surat Al-Lail itu terdiri dari 21 ayat yang merupakan surat ke-92 dalam Al-Quran dan diturunkan sesudah surat Al-A'la yang merupakan golongan surat Makkiyah. Nama Lail diambil dari kata Al-Lail. Jadi nama Al-Lail diambil dari kata Al-Lail pada ayat pertama yang artinya malam. Nah, di dalam Quran surat Al-Lail itu Allah menjelaskan bahwa orang yang bertakwa kemudian gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah dan percaya akan adanya kehidupan setelah kematian serta berakhlak baik hanya mengharap ridho Allah, maka Allah akan memudahkan kehidupannya di dunia ini dan memberikan balasan yang terbaik. Apa itu balasan terbaik? Yaitu Allah akan memasukkannya ke surganya. Nah, ini adalah kenikmatan terbesar. Tentu anak-anak semuanya pengen toh masuk ke dalam surga yang merupakan kenikmatan terbesar.
Nah, tetapi sebaliknya, bagi orang yang sombong dan tidak banyak bergantung pada Allah, bakhil, pelit untuk menginfakkan harta atau ilmu yang telah Allah titipkan, dan tidak mempercayai bahwa apa yang kita lakukan akan mendapat balasan dari Allah, maka Allah memberikan kehidupan yang sukar. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kehidupan yang sukar ini juga akan berpeluang besar, yaitu akan masuk ke dalam neraka. Dalam surat Al-Lail ini pula, Allah itu menunjukkan kepada kita semuanya bahwa petunjuk atau hidayah dunia dan akhirat ini adalah semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu manusia tidak boleh sombong. Nah, orang-orang yang bisa masuk ke surga adalah masuk golongan yang beruntung dan akan mendapat kepuasan. Sebaliknya, orang yang masuk ke dalam neraka adalah orang paling celaka dan akan merasakan penyesalan. Nah, anak-anak semuanya, tentu kalian tidak ingin mendapatkan penyesalan, yang artinya bahwa kalian semua akan masuk neraka. Tentu kalian ingin mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Maka kalian harus berusaha agar menjadi hamba Allah yang beruntung, dan tentu tidak boleh menjadi manusia yang sombong. Semuanya, setelah kalian tadi menyaksikan tayangan-tayangan dari video ini, ya, Abah Ruti berharap ya kalian akan lancar bacaannya. Setelah lancar bacaannya, tentu kalian akan baik bacaannya. Nah, tadi sudah diajari tajwidnya, ya, hukum bacaannya. Setelah itu, jangan lupa kalian hafalkan terjemahannya. Sehingga kalau kalian ditanya terjemahan dari surat Al-Lail, kalian bisa menjawabnya. Nah, jangan lupa kalian juga harus hafal suratnya, ya. Hafal surat Al-Lail. Karena nanti kalau sudah hafal, kalian juga akan tahu isi kandungannya. Nah, jangan lupa yang terakhir, ya, kalian harus mampu menulis, ya, surat Al-Lail. Nah, ditulis kembali sampai tulisan kalian bagus. Nah, kali ini kalian belajar dulu ya. Nanti kalian akan Abah Ruti beri tugas. Nah, tetapi nanti Abah Ruti akan titipkan tugasnya kepada wali kelas kalian masing-masing. Ditunggu ya, nah, tidak sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.